Saya itu kan punya teman, ya kan, punya teman. Tapi iki nggak sampean tulung, Mbak. Ngomong iki gak sampean tulung. Orang ini tuh nggak sampean tolong, tapi malah sampean celakani. Ojo terus nuruti hawa nafsu. Ora nek lakone, ora nek ceritane dharma kon manut karo wong ora nek. Aku ora kok sampean manut. Aku mau melas ke sampean. Sampean ku uripe sengsara, sara donya, sara akhirat. Kowe pancen omong ae kok. Ayo Pak Gat. Siap kamu ae. Dan saya berharap ada pelajaran, ada hikmah dari apa yang saya pertontonkan. Karena pada kenyataannya, pada hakikatnya dan pada kenyataannya, yang namanya dukun santet itu ada di tengah-tengah masyarakat. Saya akan mengantarkan ini madu apa ini? Tunggu. Ini saya bawakan madu. Nanti dulu. Ambil air yang saya tadai itu sama batunya baju. Sayyidina Muhammad Syarifi Sayyidul Asma wa Syifa. Allah masuk.
Sama siapa kesini? Saya sendiri bro. Sengaja. Nggak tahu kalau saya lagi di sini. Nah banyak kan kalau lagi hormat ya pasti di sini gitu. Maksudnya hati itu terus apanya pasti ada di sini gitu. Makanya kesini membawakan madu. Oke. Karena dukun santet yang namanya Mbah Darmo ini kekuatannya menggunakan kekuatan angin dari bangsa aman, bangsa jin Amar ini. Orangnya sudah tua dan tujuan kita sebenarnya bukan untuk membinasakan, tapi untuk menasihati. Ketika tujuannya baik, ya harus dilakukan dengan cara yang baik. Ini Mbah Darmo ini dukun santet yang sudah banyak menimbulkan korban jiwa. Tapi kita ketika berniat baik tidak boleh dilandasi dendam ataupun dilandasi kebencian, harus tetap dilandasi kebaikan. Yang sabar. Saya sendiri sedang belajar untuk sabar. Saya akan datang ke sana karena adanya seorang pasien saya yang dulu pernah nyantet orang sampai yang disantet itu kan meninggal. Ketika yang disantet meninggal, ini yang nyantet ini juga sakit. Makanya penyakit itu bukan hanya karena sihir, tapi juga bisa karena kesalahan kita sendiri, karena perbuatan kita sendiri. Oleh sebab itu hati-hati dengan perbuatan kita sendiri. Jangan sampai perbuatan kita itu menyakiti orang lain. Sebisa mungkin apa yang kita ucapkan itu jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ya belajar sedikit demi sedikit. Intinya kalau kita tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Kalau kita tidak mau dikhianati, ya jangan mengkhianati. Kalau kita sakit, didolimi, ya jangan mendolimi. Kalau kita sakit, dicubit, ya jangan mencubit. Kalau kita sakit, ketika dibohongi, ya jangan membohongi. Kalau kita sakit ketika diselingkuhi, ya jangan menyelingkuhi. Kalau kita sakit dikhianati, ya jangan mengkhianati. Karena
apapun yang kita lakukan pada akhirnya akan kembali ke diri kita sendiri. Saya memang melakukan sesuatu, banyak yang saya pertontonkan, banyak yang saya tunjukkan, tetapi niat saya untuk edukasi, niat saya untuk tontonan, untuk hiburan, supaya bisa mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan saya berharap ada pelajaran, ada hikmah dari apa yang saya pertontonkan, karena pada kenyataannya, pada hakikatnya dan pada kenyataannya, yang namanya dukun santet itu ada di tengah-tengah masyarakat kita. Pada kenyataannya banyak orang-orang yang tersesat. Jika tidak percaya, bisa dilihat di berbagai macam tempat pesugihan, di tempat pemujaan, masih banyak orang-orang yang melakukan pesugihan. Bukan hanya ratusan, tapi bahkan ribuan. Di beberapa gunung tempat orang mencari pesugihan, di beberapa tempat orang melakukan pemujaan masih banyak. Apakah hal semacam ini dikatakan tidak ada? Pada kenyataannya ada. Jadi mau percaya nggak percaya, nyatanya masyarakat kita banyak yang melakukan, datang ke tempat pesugihan, datang ke tempat pemujaan, bahkan ada yang datang ke tempat dukun santet. Pada kenyataannya di masyarakat itu ada, dan itu sangat terlihat jelas. Makanya sedikit saya memberikan sebuah pelajaran bahwa jangan sampai ketika kita menginginkan sesuatu atau sakit karena sesuatu itu sampai melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Contoh, ketika sakit hati, ya manusiawi, basyariahnya manusia biasa, sakit hati tidak apa-apa, marah tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Sakit hati tidak apa-apa, marah tidak apa-apa. Yang terpenting jangan sampai keluar kata-kata yang buruk, apalagi tindakan yang buruk. Karena yang diperintahkan Allah itu adalah sabar dan sholat, bukan melampiaskan hawa nafsu. Kita menginginkan sesuatu tidak apa-apa, melihat wanita cantik suka tidak apa-apa. Yang terpenting tidak keluar kata-kata yang buruk, menggoda, apalagi sampai memperkosa. Sukanya manusiawi, tetapi kalau keluar perkataan yang tidak benar, apalagi sampai berzina, itu akan mendapatkan siksa Allah. Kita menginginkan sesuatu tidak apa-apa, melihat mobil bagus, motor bagus tidak apa-apa, sukanya tidak apa-apa. Yang salah itu kalau mencuri,
Kalau sukanya terus pada akhirnya giat bekerja, itu baik. Yang nggak baik itu kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik. Maka marah, suka itu tidak apa-apa, manusiawi. Yang terpenting tidak melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan keinginan ataupun kemarahan atau bahkan cinta itu sesuai dengan yang Allah perintahkan. Sebagai contoh, kalau ada orang cinta, dia cemburu, jangan malah marah-marah, karena itu nanti akan membuat orang yang dia cintai tidak bahagia. Seharusnya cintanya, cemburunya itu lebih ditunjukkan dengan kasih sayang, sehingga yang dicintai akan nyaman dan akan terus bertahan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana cara mengungkapkannya itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Karena kalau ada keinginan, ada perasaan, jikalau dilakukan dengan cara yang tidak baik, nanti akhirnya jadi tidak baik juga. Yang terpenting kalau menurut saya, kita lakukan yang baik menurut Allah, bukan menurut manusia. Karena manusia itu mempunyai pemikiran, persepsi sendiri-sendiri. Kalau pikirannya baik, maka persepsinya baik. Tapi kalau pikirannya buruk pun juga nanti persepsinya buruk. Jadi akan sangat sulit untuk menyesuaikan keinginan manusia, sebab setiap manusia itu keinginannya juga berbeda-beda. Jadi kita tidak akan mungkin bisa menuruti satu persatu kemauan manusia. Cukup satu saja, turuti kemauan Allah, maka itu nanti akan bisa menuruti kemauan semua makhluk. Yang terpenting dilakukan yang terbaik saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap perjuangan pasti akan ada cobaan. Setiap perjuangan pasti akan ada ujian. Yang penting terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah besok malam saya akan kembali mendatangi Mbah. Alhamdulillah, Mbah siapa saya lupa itu. Sadar mohon. Yang sabar, harus sabar menangani masalah yang seperti ini. Alon-alon penting kelakon. Berjuang harus dengan hati, karena yang dari hati akan sampai ke hati, jangan pakai hawa nafsu. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada. Semoga yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan di dalam setiap perjuangan, mudah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin.
mohon doanya saja supaya bisa menyadarkan dukun santet Mbah Darmo ini. Mohon doanya, insya Allah. Yang penting apapun keadaannya tetap dinikmati dan disyukuri, insya Allah akan terasa nikmat, insya Allah. Yang penting di dalam hati kita jangan sampai ada kebencian, itu saja. Yang terpenting di dalam hati kita jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada kebencian di dalam hati kita. Nah, itu akan membuat diri kita sengsara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Monggo saya tak sampai dulu. Sampai tinggalkan aja. Tinggalkan. Mohon pamit ya Pak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.